Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua kelas 5. Apa kabarnya kalian hari ini? Bu Tati berharap kalian dan keluarga dalam keadaan sehat, ya. Mari teman-teman semua, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi pandemi corona ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar kembali bersama-sama di sekolah kita tercinta STIT Iqra. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, yaitu tentang PPKN. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Teman-teman semua, agar pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dan diridhoi Allah SWT, marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Dan yang keempat adalah dengan kegiatan mencari tahu dari orang tuanya, siswa dapat menggambarkan pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT atau RW sebagai wujud tanggung jawab sebagai masyarakat. Baik teman-teman semuanya, yuk kita lihat video berikut ini. Hom pimpa alayum gambreng. Gambreng. Akhir-akhir ini banyak sekali tetangga kita yang kemalingan. Kenapa ini bisa terjadi ya?
Karena bapak-bapak kita kalau siang pada kerja, jadi malamnya malas untuk siskamling. Bagaimana kalau kita yang menggantikannya? Setuju nggak? Setuju nggak? Kita ini kan cuma anak kecil, bisanya cuma teriak. Gimana menurutmu, Dita? Beres lah. Kaleng-kaleng itu buat apaan, Dita? Ayo bantu aku dulu, nanti kalian juga akan tahu. Setiap kaleng ini kita lubangi dengan paku bagian atas dan bawahnya. Ayo. Nah, setelah dilubangi, lalu kita harus masukkan tali. Nah, terus agar talinya tidak lepas waktu ditarik, ujungnya harus disimpulkan pada batang lidi. Setelah dimasukin tali, terus diapain? Tiap meter tali kita ikat 2 kaleng. Sekarang apa lagi? Sekarang kamu gembul, ujung pancing ini tolong ditarik sana. Ikatkan pada batang pohon jambu itu, Bul. Sudah. Siapa yang tulisannya paling bagus? Ayo silakan. Ayo Pan, tulis di papan ini. Apa tulisannya? Hati-hati Anda memasuki kawasan bebas maling. Mau dipasang di mana, Dit? Di depan gerbang kampung kita. Maling! 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 Ayo kejar malingnya! Ayo kejar malingnya, maling! 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 Ayo kejar malingnya! Ayo kejar malingnya, maling! Mana malingnya? Mana? Bukan maling, tapi anjing kampung sebelah. Betul, sebab di kampung kita kan gak ada anjing. Yuk, sekarang kita tinggikan talinya biar gak kesentuh kucing, apalagi anjing. Aduh! Maling! 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 Ayo kejar malingnya! Ayo kejar malingnya, maling! Ayo kejar malingnya! Ayo! Loh, Pak RT, sedang apa malam-malam begini, Pak? Bapak nggak tahu ya kalau ada tali jebakan? Mana saya tahu. Saya diundang oleh Pak RW rapat sampai jam 12 malam. Oh. Jadi saudara-saudara, tindakan anak-anak itu sebenarnya peringatan pada kita tentang keamanan kampung, agar menjadi perhatian kita semua. Oh, bukan, Pak. Bukan peringatan, tapi kesadaran kami kok. Bukankah begitu, teman-teman semua? Betul. Bolehlah bukan peringatan, tapi sentilan buat kami orang-orang tua. Bagaimana kalau kita aktifkan lagi siskamlingnya? Setuju? Setuju. Tidak setuju. Hah? Loh, memangnya kenapa? Pak RT, saya tidak setuju kalau cuma hangat-hangat tai ayam, Pak. Nah, tadi sudah kalian lihat kan videonya? Dari tayangan video tersebut, apa saja yang termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat? Yuk, sama-sama kita lihat ya. Nah, yang termasuk hak warga masyarakat yaitu memperoleh lingkungan yang aman, ya, yang aman dari pencurian atau kemalingan. Dari tayangan video yang sudah kamu lihat tadi. Berikutnya adalah kewajiban. Apa kewajiban sebagai warga masyarakat? Menjaga keamanan lingkungan, ya, supaya lingkungannya aman,
tidak terjadi pencurian atau kemalingan, maka kewajiban masyarakat adalah menjaga keamanan lingkungan. Lalu apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya tadi, bermusyawarah bersama untuk sepakat melaksanakan program Siskamling agar lingkungan kembali aman. Nah, supaya lingkungan aman, maka diadakan apa? Diadakan penjagaan malam atau yang kita sebut ronda atau Siskamling ya. Nah, ini adalah bentuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat berdasarkan video yang sudah kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, berikutnya adalah ayo membaca. Kalian nanti bisa baca cerita ini tentang kerja bakti yang ada di halaman 20 sampai 21 ya, termasuk latihannya. Silakan kalian kerjakan. Ayo menulis apa itu kewajiban, apa yang dimaksud dengan hak, dan apa itu tanggung jawab. Kalian boleh tulis di buku tematik 4-nya ya. Untuk tugas halaman ini 20 sampai 21 tidak usah di-upload, cukup latihan saja ditulis, diisi di buku tema 4. Berikutnya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, sebagai warga masyarakat, apa saja sih tanggung jawabnya? Contoh-contohnya apa? Nah, kalian bisa lihat ya di layar kalian. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat artinya kita menyadari tingkah laku kita dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat antara lain yaitu 1. Tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan menjalankan kerja bakti bersama warga lain. Ini contohnya ya, sedang mengadakan kerja bakti di lingkungan kompleknya atau daerahnya. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab menjaga kerukunan antar masyarakat. Ya, bisa mengadakan di rapat, bermusyawarah, itu salah satu bentuk kerukunan antar warga masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Tadi yang sudah kita lihat di video tadi ya, dengan mengadakan penjagaan malam atau ronda atau Siskamling. Dan yang keempat adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah contohnya apa? Membayar pajak tepat waktu ya. Nah, ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Dari kenapa kita bayar pajak? Karena untuk pembangunan di negara kita butuh dana dari pajak untuk membangun wilayah-wilayah yang masih kurang sarana prasarananya, seperti membangun jembatan, membangun sarana lainnya, itu digunakan pemerintah dari dana pajak yang dibayar dari anggota masyarakat ya. Ini adalah beberapa contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya adalah ini ada pembelajaran 4, nanti silakan kalian buka ya. Silakan dibuka tugasnya halaman 28. Ayo menulis ya. Insya Allah tugasnya tidak banyak. Nah, di sini tentang anggota kelompok. Nah, masih ingat ya? Walaupun kalian belajar dari rumah, tentu masih ingat tentang bagaimana kalian bekerja kelompok di waktu kelas 4 yang lalu. Ya. Dan kelas 5 kemarin juga semester 1 kalian pernah berdiskusi ya dengan berkelompok. Nah, setiap kelompok itu anggotanya kewajibannya apa saja? Atau tanggung jawabnya apa saja dalam kelompok itu? Silakan kalian tulis nih poinnya 1, 2, 3. Apa saja tanggung jawab sebagai anggota kelompok yang pernah kamu rasakan tuh kalau lagi kerja kelompok, mengerjakan tugas dari Bapak atau Ibu guru kalian di sekolah. Nah, tugas halaman 28 ini tidak diupload ya, hanya kamu tulis saja untuk sebagai latihan di buku tema 4. Yang selanjutnya, ditambah nih, ayo berlatih di halaman 71 dan juga tidak perlu diupload. Ya. Ini silakan kamu jawab 4 pertanyaan tentang mengambil keputusan dalam bermusyawarah. Ya, silakan nanti dilihat di bukunya ya. Silakan dikerjakan dan tidak perlu di-upload. Nah, kemudian tanggung jawab sebagai warga sekolah. Tadi kan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sekarang
Bagaimana tanggung jawab kalian sebagai warga sekolah? Kita lihat ini poinnya. Bentuk tanggung jawabnya 1, menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Tanggung jawabnya adalah menjaga kebersihan sekolah. Lalu apa pelaksanaannya? Bagaimana cara membersihkan sekolah? Nah, 1 atau A. Contohnya bisa dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian membersihkan kelas. Kemudian kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk dari menjaga kebersihan sekolah yang bisa kamu lakukan, dan ini merupakan tanggung jawab kita sebagai warga sekolah ini ya. Nih, membersihkan kelas, di gambarnya kamu lihat di bawah ini. Kemudian membersihkan halaman sekolah. Nah, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Kemudian bentuk tanggung jawab yang kedua apa? Menaati tata tertib sekolah. Nah, menaati tata tertib sekolah apa saja contohnya? Ya nih, misalkan melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Di kelas kan ada tuh ya jadwal piketnya setiap pekan 1 kali. Nah, silakan dilaksanakan jadwal piket itu sesuai dengan jadwalnya. Dan penuh tanggung jawab. Kalau sudah jadwalnya harus bekerja, harus melaksanakan ya. Kemudian contohnya lagi apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kalian sebagai warga sekolah. Ya, tidak dilama-lamakan di rumah. Kamu datang hadir ke sekolah. Kalau kita kan lagi nggak belajar di sekolah, nggak belajar di kelas, berarti hadir tepat waktu saat misalkan Zoom kelas, Zoom pembelajaran, saat melaksanakan tugas, ya kan? Bu guru kan mengirim tugasnya pagi hari. Jadi kamu tepat waktu, pagi hari 7.30 kamu sudah siap untuk belajar. Kalau tidak ada halangan, tidak ada yang mendesak, silakan kamu kerjakan atau belajar tepat waktu. Pukul 7 atau jam 7.30 sudah mulai. Jangan ditunda-tunda. Misalkan jam 10 baru mulai, udah kesiangan. Selanjutnya adalah menjaga ketenangan saat kegiatan belajar mengajar. Itu salah satu bentuk menaati ketertiban di sekolah. Dan yang keempat, menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuannya. Ya, kalau kita karena belajar dari rumah, maka saat menggunakan seragam adalah ketika kita Zoom. Ya, ketika Zoom ada ketentuannya menggunakan seragam, berarti kamu gunakan seragam. Berarti itu bagian dari tanggung jawab kamu sebagai warga sekolah. Oke teman-teman, ini adalah bentuk-bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah dan contoh-contohnya. Ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, nah ini ada latihannya lagi. Latihannya sedikit-sedikit ya. Sebenarnya tidak banyak. Hanya sedikit-sedikit saja. Nah, ini hanya kamu menuliskan sebagai warga sekolah, kamu memiliki tanggung jawab kepada sekolah. Nah, tulislah bentuk tanggung jawab kamu di sekolah. Kamu tulis di sini. Tadi sudah Ibu jelaskan, sekarang tinggal kamu latihannya. Ini ada di halaman 75 dan tidak perlu di-upload ya. Selanjutnya, nah, kita masuk kepada pemilihan ketua RW. Di daerah rumah kamu ada Pak RT-nya ya atau Bu RT, ada ketua RW-nya juga. Bagaimana sih prosedur atau proses pemilihan ketua RW itu? Kita lihat sama-sama yuk. Lihat nih. Apakah kalian masih ingat kepanjangan dari RW? Nah, RW itu adalah kepanjangan dari rukun warga. Ya. Rukun warga atau RW merupakan bagian dari pemerintahan dalam suatu daerah. Ya. Selanjutnya, pemilihan ketua RW. Kita lihat nih prosedurnya atau urutannya dari nomor 1. Bagaimana cara memilih ketua RW? Mungkin kalian belum memiliki hak pilih ya. Tapi orang tua kalian atau kakak kalian yang sudah berumur 17 tahun itu bisa memilih ketua RW. Nanti kalian bisa tanya sama orang tua, gimana sih Umi, Abi, pemilihan ketua RW di daerah kita. Ini urutannya ya. Kemudian yang kedua, ketua RW dapat dipilih dengan musyawarah atau mufakat. Ya, musyawarah dan mufakat bisa dipilih dengan musyawarah mufakat, maka ditentukanlah ketua RW-nya. Musyawarah mufakat dilakukan dengan cara berdiskusi bersama dengan menunjuk salah satu seorang warga
RW menjadi ketuanya. Ya, kalau dengan bermusyawarah mufakat kita menunjuk atau disepakati siapa nih yang mau jadi ketua RW-nya. Ketika sudah sepakat maka jadi ketua itu dengan musyawarah dan mufakat. Kemudian yang keempat, untuk memilih pemilihan ketua RW terdapat beberapa mekanisme atau cara pemilihan ketua RW. Tadi ya, bisa dengan musyawarah, bisa dengan pemilihan ketua RW. Ya, seperti pemilu. Dan yang kelima, apa saja itu cara pemilihan ketua RW? Kita lihat tata caranya pemilihan ketua RW. Itu ada di buku tema 4 ya teman-teman, halaman 73 dan 7 sampai 74. Nanti kamu bisa baca sendiri. Ya. Ini tata cara pemilihan ketua RW. Ada 4 poin. Nanti silakan kalian baca di halaman 73 sampai 74. Ya, yang pertama nih caranya pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Ya, sebelum memilih ketua RW kita bentuk panitia dulu. Nanti akan mengurusi bagaimana cara pemungutan suara atau menentukan ketua RW-nya. Kemudian yang kedua pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Jadi mungkin nanti calonnya ada beberapa, tidak hanya satu calon. Mungkin ada 2 atau ada 3, bahkan ada 4 calon. Nah itu silakan mendaftar ke panitia. Nanti didata, dicatat, nanti dijadikan bakal calon ketua RW. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Setelah semua pendaftar masuk nih, baru diadakanlah pemilihan ketua RW. Nah, pemilihan ketua RW dilakukan harus berjurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, peserta pemilih ya, yang memilih calon ketua RW maka punya hak, dan itu pemilihannya harus jujur. Tadi berjurdil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, yakni telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Nah, kalau kalian kan belum menikah, belum 17 tahun, berarti belum bisa memilih ya. Dan yang keempat, pelantikan ketua RW yang baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat ya. Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting tadi ya, pengumpulan suara. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, misalnya sebagai berikut. 1. Pemilihan ketua RT atau RW. 2. Menentukan jadwal siskamling. 3. Menentukan jadwal gotong royong. Ya. Kemudian, dalam pengambilan keputusan bersama tersebut, diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut. 1. Mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. 2. Mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. 3. Melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Nah, peran serta masyarakat ini merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Ya. Ini silakan nanti kalian bisa baca lagi di halaman 74 sampai 75. Oke? Nah, teman-teman, ini ada video tentang proses pemilihan ketua RW di suatu wilayah ya. Bisa kita lihat sama-sama yuk. Nah, ini ya, kita lihat sama-sama filmnya. Nah, ini kamu bisa lihat ada calon-calonnya, kemudian ada pengumuman pendaftarannya. Kelurahan di Simpang Baru. Persyaratan pemilih. Persyaratan panitia.
Ini calon-calon ketua RW-nya, datanya. Ya, ini lihat ya, ada posternya, ada spanduknya. Calon-calon ketua ini ada 3. Warga yang memiliki hak pilih mulai berdatangan ke lokasi. Ya. Kita lihat ini prosedurnya ya, pemilih sedang antri menunggu panggilan dari panitia untuk memilih calon ketua RW yang merupakan pilihannya, dan pilihannya merupakan rahasia si pemilih ya. Nah, ini ada nih panitianya nih, ini panitianya. Ini ada ibu-ibu yang akan menyalurkan hak suaranya. Ini panitia pemilihan ketua RW. Ya, menggunakan identitas ya, nih yang digantung di lehernya. Nah, menunjukkan tanda panitia. Ini ibu diberikan kartu, kemudian setelah itu masuk ke bilik suara. Ini namanya bilik suara. Nah, si pemilih kemudian mencoblos memilih calon anggota ketua RW yang dipilihnya. Dan ini rahasia, hanya ibu itu yang tahu dan Allah yang tahu. Nah, setelah itu masukkan ke kotak suara. Selesai. Yang sudah memilih boleh pulang atau boleh menyaksikan nanti saat perhitungan suara. Ya, terus dipanggil satu persatu kepada pemilih melakukan hal yang sama. Diberi kartu ke bilik suara, memilih, dan memasukkan ke dalam kotak suara. Ya, ini adalah proses pemilihan ketua RW yang ada di wilayah tadi Simpang Baru ya. Nah, dari sini kalian bisa melihat bagaimana caranya melakukan proses pemilihan ketua RW. Dan ini bagian dari warga. Tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat ya. Dan nanti bisa mengawasi saat perhitungan suara. Sehingga bisa diketahui siapa yang menjadi ketua RW-nya. Ketika sudah diketahui ketua RW-nya, maka akan diadakan pelantikan menjadi ketua RW yang sah. Setelah itu barulah ia menjabat menjadi ketua RW dan mengemban tugas dan amanah untuk menjaga dan mensejahterakan warganya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang tugasnya adalah yakni silakan ayo menulis. Tanyakan kepada orang tuamu mengenai hal berikut. 1. Siapa ketua RW daerahmu? Yang kamu tulis di situ ya. Kemudian 2, bagaimana cara pemilihan RW di daerahmu? Kamu tanya ke orang tua, nanti diceritakan. Dan bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua RW. Nah, tugas ini bisa kamu lihat di halaman 74 dan inilah tugas yang diupload ke Classroom atau GC. Dan yang diupload hanya tugas halaman 74. Oke teman-teman, ini tuh pembelajaran ini ya. Nah, dari tugas semua yang diupload hanya tugas halaman 74. Silakan diupload di Classroom dan kalian boleh menanyakan kepada orang tua masing-masing di rumah. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajarannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan berarti mohon maaf bila ada salah kata apa kita. Ya. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.